Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami adalah anak-anak raja, imam dan nabi. Imam sebagai imamat umum, nabi punya kuasa untuk mewartakan, mencari kebenaran, dan raja punya kuasa otoritas yang berasal dari Tuhan. Terima kasih atas anugerah ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama dari surat Petrus ini luar biasa. Petrus ini, identitas kita bukanlah identitas sembarangan, bukan KW-KW, tapi sungguh-sungguh premium. Kita adalah raja, nabi, dan imam. Coba lihat. Artinya apa? Kita memiliki relasi personal dengan Tuhan. Nabi, kita harus mencari kebenaran, memberikan kebenaran. Dan raja, kita punya otoritas. Wow. Kita menyerupai, dalam tanda petik menyerupai Allah. Karena kita anak Allah. Oke. Tapi ada satu hal yang hari ini mau dikatakan oleh Petrus, dan ini bagi kita penting. Dikatakan dalam, hendaklah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang mendapatkan susu terbaik. Susu terbaik dari ibu kita. ASI kita itu dari ibu kita ketika kita lahir. Diberi bukan susu sapi, tapi susu ibu murni dari Allah. Apa ini maksudnya? Kalau kita seperti bayi, berarti kita harus mencari makanan gizi yang terbaik. Gizi yang terbaik itu dari mana? Dari ibu kita. Ibu kita itu siapa? Ibu kita dan bapak kita adalah Tuhan sendiri. Jadi ini pentingnya mengapa kita harus membaca firman Tuhan. Mengapa kita berdialog dengan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan inspirasi. Memberikan roh kudus kehendaknya kepada kita. Kita bisa memiliki relasi dengan Tuhan yang baik. Dan kita mendengarkan apa gizi makanan terbaik. Bukan hanya makanan-makanan biasa. Bukan hanya diskusi-diskusi biasa dengan orang. Tapi dialog, diskusi dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi bijak. Sebab kalau kita hanya sekedar pengetahuan manusiawi biasa, maka itu akan menimbulkan banyak konflik. Tapi ketika itu berasal dari Tuhan. Karena itulah maka mengapa saudaraku, kita penting dan perlu juga orang Katolik untuk aktif gitu loh. Aktif berdialog, membaca kitab suci, merenungkan kitab suci. Supaya kita mendapatkan makanan surgawi, yaitu menjadi bijaksana dalam. Dan itulah yang juga terdapat dalam Injil hari ini. Ketika Yesus bertanya kepada Bartimius yang buta sejak kecil. Coba bayangkan, sejak lahir dia buta. Anda bayangkan buta tidak bisa melihat segala sesuatu. Tapi dia bisa mendengar dengan telinga. Kemampuan yang lain, panca indera yang lain. Kemampuan telinga. Untuk apa? Untuk mendengarkan tentang Yesus. Pasti dia mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang membuat banyak mujizat. Maka dia berseru, Yesus anak Daud. Kasihlah aku orang berdosa. Sembuhkan aku. Nah, itu ada dalam batinnya siapa? Batinnya Bartimius. Maka Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Aku mau sembuh. Ya. Meskipun ada tantangan orang marah pada dia. Tapi juga ada yang meneguhkan dia. Ayo bangkit bangun. Pergilah kepada Yesus. Lalu apa yang terjadi? Bartimius membuka jubahnya. Berdiri lalu mendekat kepada Yesus. Yesus mengatakan sembuh. Sembuhlah dia. Apa artinya bahwa dia melepaskan jubah? Jubah orang buta itu kan kotor. Dipakai berkali-kali, mungkin bau, busuk dan segala macam. Dia lepaskan kita dosa-dosa kita. Kita lepaskan. Kita murnikan diri kita untuk datang kepada Yesus. Luar biasa. Maka para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda untuk berpikir sebentar. Jadi mengapa kita mendengarkan kitab suci? Mengapa kita membaca kitab suci? Mengapa kita pergi ke gereja? Mengapa kita berdoa rosarium? Mengapa kita melakukan hal-hal rohani ini? Supaya kita mendapatkan gizi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Inspirasi ilahi. Dan kita punya kemampuan untuk berdialog, berdiskusi dengan Allah. Bertanya, apa yang terjadi dalam hidupku? Kita bertanya kepada Tuhan. Kita membaca kitab suci.
kita mendengarkan khotbah-khotbah kita. Jadi kita aktif sekarang, saudara. Aktif mendengarkan kehendak Tuhan dalam diri kita lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Entah penderitaan, entah salib, entah sukacita, entah apa. Aktif dan membaca firman Tuhan. Supaya kita memiliki kebijaksanaan yang berasal dari Allah. Nah, itu penting. Ini penting juga bagi kita orang Katolik yang seringkali malas tidak membaca kitab suci. Udah enggak, tidak. Aktif. Berdialog dengan Tuhan. Seperti Bunda Maria. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkan. Kita menjadi bijak adalah panggilan kita. Anda dan saya. Ketika Anda mendengarkan ini, Anda mulai mendengar, berdialog, berbicara dengan Tuhan. Dalam keheningan dan kesunyian. Saudara, itulah pengetahuan dan kebijaksanaan ilahi. Ya, yang harus kita pegang. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita berdialog dengan Tuhan. Menyimpan segala perkara itu dalam hati. Dan merenungkan itu ibu kita Maria. Maka kita bisa melihat dalam bacaan pertama hari ini. Jadilah bayi yang mencari yang hal rohani. Yang mencari makanan gizi lewat susu dari ibu kita. Itu Tuhan sendiri. Anda dan saya hari ini. Carilah kebijaksanaan ilahi. Bacalah kitab suci. Renungkanlah, duduklah diam. Pasti Tuhan akan membuka mata batin kita. Pikiran, perasaan, telinga, mulut kita, hidung kita, dan batin kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh